Ya, ini adalah video gua yang berikutnya. Ini bukan video review ya. Jadi video yang akan membahas concern-concern gua di dunia audio. Jadi ini videonya akan sangat random dan suka-suka gua. Ya kayak video gua lainnya sih. Emang konsepnya agak kurang aja. Cuman ya intinya gue pengen ngobrol aja lah tentang hal yang menurut gue ini sebenarnya udah jadi perdebatan juga, dan sampai sekarang pasti ada beberapa orang yang percaya dan setuju atau enggak setuju, tapi ya itu balik lagi terserah kalian semua ya. Gue akan bahas soal kabel. Di sini temanya itu adalah apakah kabel itu ngaruh atau enggak, dan kalau misalkan ngaruh, istilahnya tuh apa aja yang harus lo pertimbangkan, kenapa itu ngaruh, kenapa itu enggak, gimana lo harus berhati-hati ya, pokoknya kayak gitulah ya. Jadi sebelumnya gue disclaimer dulu, gue di sini bukan orang yang paling ahli kabel, gue cuman pengguna biasa aja. Jadi semua yang gue review di sini adalah atau yang gue bahas di sini adalah apa yang pernah gue coba dan yang pernah gue pakai dan yang ada di tangan gue nih gitu. Jadi kalau bang, ini kayaknya pinnya kalau diganti suaranya jadi beda bang. Bang punya gue yang kayak gitu kok, kalau jacknya gini ganti. Ya itu terserah lu, itu urusan lu ya. Cuman gue akan bahas apa yang gue pakai dan yang gue punya, dan gue kasih gambarannya kayak lu aja gitu, ke lu aja gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu apakah kabel itu ngaruh atau tidak. Jawabannya itu adalah ngaruh. Seperti apa? Gue akan kasih contoh. Gue di sini punya kabel ya. Ini namanya kabel Rinjani, Sena Rinjani. Kalau setelah gue pakai di beberapa IM, ini kabel punya karakteristik yang dia sebenarnya lebih ngeboost dari sisi vokal, dan bassnya itu dibikin lebih rapih, powernya sedikit dikurangin tapi dibikin lebih rapih. Treble-nya dibikin lebih engaging tapi sparklingnya tuh nggak over. Jadi menurut gue ini buat ngerapiin tapi memang fokus ke sisi vokal gitu ya. Kemudian dari kabel gue berikutnya yaitu si Verus 8 Bright OCC. Ini menurut gua dari yang gua pakai ya, ini dia ngeboost hampir di overall segmen. Cuman yang paling berasa di gua itu adalah dari sisi bassnya, dia kerasa lebih punchy dan lebih engaging ya. Kemudian si vokalnya juga terasa lebih, powernya lebih menggelegar lagi untuk vokal. Cuma treble-nya ini sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi menurut gua dibikin sedikit less shouty lah, atau less sibilance ya, sorry, dibikin less sibilance. Jadi menurut gue ini oke lah untuk overall apa sih namanya, improvement gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini gue punya Liquid Links Conti. Di sini kalau gue menurut gue si kabel ini tuh dia punya karakteristik yang dia tuh open banget. Dia ngasih suara yang open, megah, tapi opennya itu yang istilahnya tuh bukan yang langsung ngelepas gitu ya. Jadi benar-benar soundstage-nya tuh dibikin lega, dibikin lebih imersif lagi gitu ya. Terus habis itu dia naikin sisi bass gitu. Tapi untuk sama teknikal. Cuman untuk sisi lainnya to be honest ya, karena gue pairingnya sama Empire Ears Legend X, jadi menurut gue so far sih aman-aman aja dengan kabel gue yang sebelumnya ya, si Empire Ears Legend X ini. Kemudian yang berikutnya di sini gue punya kabel RS2 ya. RS2 ini sebenarnya ini tuh efek audio RS2 ini sebenarnya kabel bawaannya si Empire Ears tadinya, cuman gue pasangin ke Soundrhyme gitu. Nah, si kabel ini dia tuh punya karakteristik yang kalau secara gue pribadi dia tuh overall ngeboost dari segala sisi ya, terutama dari sisi treble sama dari sisi bassnya gitu. Mid-nya juga, cuman to be honest gue nggak terlalu explore kabel ini karena gue nggak terlalu kabel ini gue pakai di Soundrhyme itu alasannya karena kabelnya Soundrhyme tuh busuk luar biasa banget, jadi gue ganti aja pakai kabel ini yang jauh lebih baik gitu. Kemudian di sini ada Kinera Verdandi, ini stok aja, nggak ada masalah. Jadi ya kalian kalau mau reviewnya silahkan nonton video di YouTube channel gue ya, si Verdandi. Kemudian di sini gue ada Crimson. Di sini Crimson gue pasangin sama kabel Eros S. Nah, Eros S ini dia karakteristiknya itu adalah dia bright. Menurut gue simply bright. Jelas banget dia suaranya bright banget, naikin treble-nya tuh dibikin lebih sparkling, lebih engaging gitu. Cuman yang menarik itu adalah dia open space banget. Open space dalam arti suaranya itu lepas banget. Jadi suara sub bass atau suara low frekuensi itu terasa plong gitu. Jadi terasa lega banget gitu. Nah ini gue akan bahas ini nanti gitu ya. Jadi itu adalah karakteristik dari IM-IM yang kabel-kabel yang gue punya yang akan gue bahas di video ini ya gitu. Nah sekarang gue akan
sorry, gue sekarang kan ngasih gambaran ke kalian apakah kabel itu ngaruh atau enggak gitu ya. Nah, sekarang gue akan bahas dulu di contohnya si SoundRhyme ini ya. Si SoundRhyme ini dia tuh punya kabel, gue rencananya akan bikin reviewnya sama video sama tulisannya di Facebook juga nanti, cuman belum rilis. Jadi si SoundRhyme ini adalah gue pengen cari itu adalah sisi vokalnya ketika gue beli IM ini gitu ya. Tapi problemnya ketika dia pakai kabel bawaan itu bener-bener suara bassnya itu berantakan, positioning itu aneh banget, gue nggak bisa enjoy sama sekali gitu ya. Kemudian vokalnya itu kurang smooth gitu. Jadi si SoundRhyme ini dia dengan 14 BE dan sensitivitasnya tinggi banget tuh kayak lu puter pakai volume cuman 9 aja di Q15 gue tuh atau 10 ya, itu tuh udah kenceng banget gitu. Sorry, kok 9 sih, sorry. Ini gue pakai ya 15 lah, 15 atau 12 aja udah kenceng banget gitu. Padahal biasanya kalau IM gue yang lain itu gue biasa pakai sampai 29 atau 30 gitu. Jadi sesensitif itu dia terkait power ya. Jadi menurut gue si ini tuh sensitif banget. Akhirnya gue ganti kabel, si kabelnya RSS. Ini ngaruh dan bikin rapi banget. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah ngaruh ganti kabel dengan use case ini aja itu udah cukup memberikan kalian gambaran ya bahwa langsung ngaruh gitu, jelas gitu. Tapi apakah kabel itu juga nggak ngaruh? Itu juga bisa dibilang tidak ngaruh. Alasannya kenapa? Contoh, gue kasih contoh. Gue di sini punya kabel Verdandi ya, stok bawaan. Kalian tahu kenapa gue masih pakai kabel bawaannya nggak gue ganti dengan kabel gue yang lain gitu? Yang pertama gue coba pakai kabel yang lain gitu, gue coba pakai Rinjani, gue coba pakai Verus 8 Bread, gue kurang dapet karakteristik dari si Verdandi ini yang seperti yang gue mau, which is itu all around gitu ya. Terus kemudian once ketika gue beli Eros S gitu ya, gue punya, terus gue pairing ke Verdandi gue. Dan surprisingly, gue tidak merasakan improvement yang spektakuler gitu. Bahkan gue kadang-kadang ngerasa di beberapa lagu ya, loh ini mah sama aja kayak kabel bawaannya Verdandi gitu. Jadi gue nggak merasakan beda sama sekali dengan kabel Eros S ini ya, Eros S, si efek audio Eros S dibanding gue pakai kabel bawaannya Verdandi gitu. Nah, lu bayangin kalau lu beli Verdandi gitu ya, harganya sekitar 15 jutaan, terus habis itu gue pengen upgrade kabelnya terus gue beli Eros S yang harganya 3,5, sorry, ini harganya berapa sih? Sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan gitu kan ya. Pas lu cobain ternyata nggak ada bedanya. Wah, udah pasti lu mencak-mencak tuh gitu kan. Mana nih gue nyobain kabel yang mahal juga nggak ada bedanya. Gue nyobain, emang kabel tuh nggak ngaruh gitu. Ya jelas aja gitu. Alasannya kenapa? Ya memang kabel itu cocok-cocokan Pak. Jadi dia itu nggak bisa apa ya namanya, bener-bener improve suara yang bagus, pasti bikin bagus itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Gue kasih contoh lagi kenapa gue bisa bilang gitu. Yang pertama, yang berikutnya itu adalah kasus gue coba cari pairing kabel si Empire Ears Legend X gue ya. Di sini gue tuh waktu gue beli ini, gue tuh nyobanya itu dengan kabel bawaannya ya, si RSS2. Gue udah suka lah gitu. Sorry, ini RS2 bukan RSS2. Dan gue udah suka lah gitu. Kemudian gue nyobain pakai si Conti, ini enak banget suaranya, bener-bener enak banget. Cuman pada saat itu gue nggak nemu si Liquid Link Conti ini di Indonesia ya. Jadi at least gue nyari kabel, gue ketemu lah si Eros S. Gue nggak tahu nih kabel signature suaranya gimana, cuman gue tahu harganya mahal, bagus, dan sesuai budget gue, oke, gue beli gitu. Bener-bener blend buy banget kan gitu kan. Terus kemudian gue beli, gue pairing lah sama si Empire Legend X gue. Dan lu tahu apa? Ini Empire Ears Legend X itu dia punya suara sub bass tuh yang bener-bener imersif. Dia tuh gaungnya tuh bagus, teksturnya tuh rich banget gitu ya. Dan bassnya tuh juga punchy-nya tuh oke gitu, bukan yang deep banget dark gitu, enggak. Jadi bagus, slamnya bagus, si punchy-nya, tapi sub bass-nya itu yang bikin kerasa megah. Nah, gue pakai Eros S, kayak tadi gue bilang, dia suaranya open, sub bass-nya si Empire Ears Legend X ini malah jadi lepas, Pak. Jadi suara sub bass-nya itu kayak bener-bener kayak di dinding nih kan, kalau sub bass-nya gaungnya kan oke ya mantolnya gitu kan. Karena kayak lu bayangin pakai Eros S tuh kayak dindingnya tuh dihilangin gitu. Jadi sub bass-nya tuh kayak hilang gitu. Jadi si suara suara si Empire Ears yang megah dan oke banget ini, gue malah tidak mendapatkan suara yang gue mau gitu loh. Jadi itu kayak tadi gue bilang, harga mahal belum tentu cocok gitu ya. Jadi lu harus tetap matching dengan IM lu sendiri gitu. Kalau misalkan lu udah tahu karakteristik kabelnya kayak apa,
even ketika lu matchingin, lu pun juga belum tentu bisa sesuai. Kayak tadi gue bilang, gue udah tahu nih ROS gue bright gitu kan ya. Dan gue tahu si Verdandi gue, kalau misalkan gue pairing sama kabel bawaannya, dia itu ya sudah cukup sparkling gitu, walaupun masih tahapan standar ya, maksudnya nggak terlalu shouty banget, nggak terlalu sparkling banget gitu ya. Gue berharap dengan Eros S gue colok dia akan jauh lebih sparkling gitu. Ternyata tidak, ternyata sama aja gitu kan. Malah ya ada perubahan kecil banget lah, hampir nggak terasa gitu. Jadi memang lu harus lebih berhati-hati untuk nyobain kabel ya. Even lu tahu karakteristik kabelnya kayak gimana, kayak tadi gue bilang ini akan bright, terus habis itu akan open segala macem, gue masukin Verdandi nggak ada bedanya sama sekali gitu. Jadi lu tetap harus kenalin suara IM lu dan suara si kabel lu gitu. Nah kemudian yang mau gua kasih masukan lagi ya buat temen-temen gitu, ini mungkin kalau temen-temen kayak, "Bang, gue pengen coba upgrade kabel nih, kira-kira gue mau beli kabel apa ya?" Gue tuh be honest, gue nggak bisa kasih rekomendasi lu yang pasti, tapi yang bisa gue kasih rekomendasi itu adalah, pertama lu harus kenalin dulu IM lu. Lu harus kenalin dulu suara IM lu tuh kayak gimana, karakteristiknya dan segala macam, lu harus kenalin dulu. Dan kalau menurut gua, kalau lu punya IM yang sensitivitasnya tinggi, kayak gua nih si SoundRhyme ini sensitivitasnya tinggi banget. Gua coba ke beberapa kabel, itu perubahannya tuh lumayan signifikan ya, ketimbang IM gua yang lain. Contohnya, mungkin kalau pakai Ares 2 nih, ini udah oke nih. Ketika gua pakai si Conti, ini oke juga gitu. Tapi ya nggak se-mind blowing ketika gue SoundRhyme yang gue ganti kabelnya. Jadi lu harus cek si sensitivity-nya, sama lu kenali karakteristik IM lu itu dulu ya. Itu. Terus kemudian yang kedua, kabel yang lu mau beli ini lu bisa dapet karakteristiknya gimana. Pertama lu bisa tanya buildernya. Contoh kayak di Indonesia kan misalkan ada Verus, ada VJC, ada Sena gitu ya. Lu bisa sama builder-builder lain yang gak gue sebut tanpa mengurangi rasa hormat, kalian bisa tanya kira-kira gue pengen bikin gini bang, gimana caranya buat ningkatin ini gue gitu. Nah cuma again, tapi itu masih belum bisa menjamin ya gitu, menjamin akan cocok sama IM kalian. Tapi at least lu bisa dapat karakteristik yang lebih jelas ketika kabel itu yang akan lu beli gitu. Kemudian yang ketiga, lu harus selain kabelnya, lu juga harus pahamin terminasi dari jack yang akan yang akan lu pasang gitu. Gua nggak akan bahas mengenai bahannya, tapi gua akan bahas dari sisi terminasi ukurannya ya, which is lu mau pakai single ended atau lu mau pakai balance gitu ya. Di sini mungkin mostly gue pakai balance karena IM gue mostly kan berat, kayak Crimson nih beratnya nauzubillahi min zalik, Empire East juga lumayan, Verdandi juga lumayan. Tapi untuk SoundRhyme ini, gue kenapa pakai Ares 2 ketimbang ayam gue yang lain, karena ini jacknya cuma 3,5 mm. Gue udah coba pakai yang 4,4 mm, menurut gue terlalu overpower, terlalu berisik, gue nggak gitu suka, terlalu kenceng, malah bisa ngabisin baterai source gue dan lain-lain. Jadi gue justru malah prefer pakai jack 3,5 mm aja. Apalagi source gue, mungkin kalau gue colok SoundRhyme, gue pengen ngejar SR8, gue pengen ngejar vokal, jadi gue colok Mojo yang cuma pakai 3,5 mm ini udah kawin banget deh, udah selesai banget deh, pokoknya udah oke. Gitu. Jadi kemudian yang berikutnya ya, gue lupa poin berapa tadi tuh. Lu harus ngecek juga source yang lu punya gitu. Jadi kayak misalkan gini, gue coba bandingin ya. Ini si Rinjani sama si Verus Verus OCC 8 Bread gitu ya, copper. Gue coba nih, kemarin gue colok ke salah satu ayam yang lagi gue coba ke Q15 gitu ya. Pertama gue pakai si Verus dulu nih, colok volume sekitar 30 lah gitu. Oke, itu udah listening volume gue lah gitu ya ketika gue pakai. And then pas gue ganti kabel, volumenya lupa gue turunin gitu kan. Gue ganti kabel pakai Rinjani, gue colok, gue puter, suaranya kencang banget tuh, lebih kencang daripada gue pakai Verus gitu. Nah, di sini menurut gue yang bisa ngaruh juga dengan kebutuhan kalian gitu ya. Kebutuhan kalian kenapa? Yang pertama kayak tadi sensitivitas dari IM-nya sama kabelnya apakah cocok. Kemudian yang berikutnya itu adalah apakah lu punya driving power dari DAC atau source lu itu cukup kuat untuk ngederek kabel lu gitu. Karena akan percuma kayak misalkan gue punya Crimson nih, ini Crimson beratnya udah kayak nauzubillahi min zalik. Ini ROS S menurut gue juga cukup berat gitu ya. Kalau misalkan gue tarik pakai
Hibi Digital M300 gua yang powernya wabillahi taufik wal hidayah nih, ya yang enggak gitu kan ya cukup aja. Udah pasti nggak bakal nyanyi nih. Udah pasti lu dengerin Crimson kayak ayam biasa aja gitu. Gue yakin karena gue banyak denger, ah Crimson gue cobain biasa aja gitu. Ya gue ketawa aja karena kan memang driving powernya memang berat sekali gitu. Tapi ketika lu coba colok ke M kayak cemoy atau misalkan lu pakai Q15 dengan kabel konfigurasi kayak gini, lu akan ngerasain yang bener-bener bagus gitu suaranya. Jadi ya again lu harus cocok-cocokan kayak tadi source-nya juga lu harus lihat gitu. Karena percuma kayak bang gue mau ngupgrade kabel IM gue ini bla bla bla, source lu pakai jack kali dongle gitu kayak ya udah bungkus saya udah nggak akan ngaruh mau sampai kayak gimana pun gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Kalau kalian mau ada pertanyaan, bang kira-kira kalau jacknya diganti A, ini bahannya apa bang? Kok ini? Lu jangan tanya gue nggak ngerti. Gue cuman bahas based on apa yang gue punya. Tapi kalau lu mau nanya bang Eros S gimana, RS2 gimana, Liquid Link Conti gimana, si Sena sama Verus ini gimana, gue bisa jawab gitu. Tapi kalau misalnya selain itu, kalian silahkan tanya ke buildernya sama teman-teman yang lebih ngerti. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kalian berencana pengen upgrade kabel, saran gue itu adalah hal terakhir yang kalian upgrade karena itu sangat, yang pertama itu sangat mahal dan tersier sekali, tersier. Kemudian yang kedua, untuk nyari matchingnya, itu kalian banyak poin yang harus kalian consider terlebih dahulu gitu. Kayak tadi gue bilang, IM-nya, source-nya, lagu yang lu pakai, dan kemudian kebiasaan lu juga ya, karena tuh biasanya kayak Eros S nih oke lah 8 bread tapi masih kecil gitu. Tapi kalau temen gue ada yang pakai Rinjani nih, kayak si shout out to Om Morris ya, ini dia pakai Rinjani dia benci banget nih karena terlalu kaku, dia kurang suka gitu. Tapi secara suara dia suka banget, kayak jadi lu harus banyak pertimbangan juga untuk kabel. Mungkin itu aja dari gua. Kalian bisa diskusi juga sama builder lokal di Indonesia ya, mereka udah keren-keren banget lah, jago-jago banget. Udah gitu aja. Kalau kalian suka silahkan subscribe, kalau misalnya nggak suka ya subscribe aja lah biar gue semangat dikit. Oke, udah gitu aja. Don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.